Belajar benar, mendekat kepada Allah, selain ada peningkatan iman, antum akan mulai nggak suka dengan yang haram, dan Allah akan ganti dengan keberkahan. Saya kasih kisah sebentar ya. Ini masih tentang makanan. Jadi ada seorang pemuda ingin berubah, dan saya ajak para pemuda dimanapun berada untuk mau berubah. Yang pernah mabuk, yang pernah macam-macam dan sebagainya, tinggalkan semua itu. Kapan Anda berubahnya? Anda itu bisa memiliki manfaat. Kalau bisa berbuat baik, kenapa pilih yang buruk? Jadi orang ini kemudian singkatnya bertekad untuk berubah. Dikasih isyarat untuk belajar pada seorang syekh di masjid. Begitu datang, kata syekh ini, kamu mungkin gak sabar dengan saya diuji. Kata anak ini, saya akan berubah, saya akan sabar. Syekh ini punya kebiasaan sederhana, cuman makan kurma, minum air putih setiap hari. Qadarullah kemudian, anak ini mengikuti, dia mau berubah. Hari pertama tahan, kedua tahan, ketiga tahan. Yang keempat setan datang. Setan datang, sudah mulai berubah dia. Kata setannya, lihat bisikannya. Jadi secara singkat saja ada godaannya. Kamu 3 hari makan minum cuman air putih, makan dengan kurma. Kuat, bagus. Tapi syekh kamu kan mungkin sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak menjadi murid yang berbakti, cari makanan yang baik, yang enak, hadirkan, hidangkan pada syekh kamu? Masya Allah. Antum pernah nggak belajar pada seorang guru terus ingin memberikan yang terbaik? Baik ya? Ada situasi itu. Tapi yang ini menarik. Begitu diambil kalimat tadi, ya saya harus mencari yang terbaik. Maka bakatnya yang sebelum berubah tadi dipraktekkan kembali. Dia pergi keluar dari masjid, kemudian menemukan satu rumah, ya dia lompat ke sini, ke pagarnya ngelihat ada makanan enggak. Ternyata tidak ditemukan. Dia lewat lagi ke sini, sebelum sampai ke rumah berikutnya sudah mencium bau ada masakan yang enak. Begitu naik ke atasnya, masya Allah. Kan kalau tipe-tipe orang dulu terbuka gitu kan, dapurnya itu. Dia lompat ke situ, ada satu tungku, ada panci di situ, ya, yang sudah menghadirkan bau aroma makanan yang sudah nikmat. Begitu dibuka, ada 3 terong yang sudah matang. Nikmatnya luar biasa. Saat itulah kemudian setan masuk. Lihat kalimatnya, ambil lu terongnya, coba. Kalau enak, ambil itu, serahkan pada gurumu. Sampaikan persembahan dari murid yang selama ini telah engkau rawat. Kalaupun diketahui oleh pemilik terong, sampaikan gurumu yang minta, toh akan diberikan. Gurumu kan tokoh. Masya Allah. Pernah antum ke pasar minta diskon untuk Syekh Anu, padahal untuk antum itu kan? Baik. Lihat muridnya bapak ini, padahal antum yang beli gitu kan? Oh, hati-hati, seperti kelihatan tipis tuh. Tetangganya si fulan, padahal nggak ada kaitannya. Dan dia belum tentu tahu apa yang terjadi. Masuklah kemudian godaan itu ke dalam dirinya. Lihat penjagaan Allah ketika orang sudah mulai berubah. Diambil terong tadi, diambil secuil, dimasukkan ke mulutnya. Begitu sudah mau dikunyah dan masuk ke kerongkongannya, tibalah di situ bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haram. Itu tidak layak. Coba cek antum. Kalau antum sudah merasa dekat dengan Allah, rajin, itu pasti akan ada getaran dari jiwa. Anda mengerjakan sesuatu atau mengambil yang bukan hak Anda, pasti hati Anda akan menolak. Gak percaya silahkan ya. Anda kalau sudah rajin ibadah, keluar dari masjid, pakai iseng sendal orang lain. Demi Allah saya katakan, hati Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu. Kecuali kalau Anda jauh dari Allah, godaannya akan lain. Buang, itu bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi sana. Gitu kan? Lain Pak, suasananya lain. Maka ketika muncul itu disebut dengan burhan namanya. Fara'a burhana rabbi. Maka ketika muncul itu haram. Muntahkan, dia muntahkan karena takut kepada Allah. Dia tinggalkan rumah itu, dia kembali kepada syekhnya di masjid tadi. Lihat kalimat ini nyata, bukan karangan, tapi satu cerita yang sangat indah yang memberikan inspirasi untuk kita. Ketika dia kembali ke masjid syekhnya tadi, ternyata didapati di dalam masjid itu ada seorang perempuan sudah menghadap kepada syekhnya, di luarnya menunggu seorang lelaki yang sudah cukup sepuh. Ketika masuk mendekat ke pintu, dia nggak berani masuk, dia menunggu. Dipanggil oleh syekhnya, kelihatan. Ya bunayya ta'al, anakku sini katanya. Begitu datang, masya Allah Pak, lihat kalimatnya. Ini ada seorang ibu baru ditinggal suaminya. Seorang ibu muda ditinggal suaminya, sudah habis masa iddahnya, dia mencari calon pendamping yang bisa menemaninya. Saya telah tetapkan untuk memilih kamu mendampinginya. Apakah kamu bersedia menikahinya? Bapak kalau dalam situasi tadi, ya baik, nyari makanan nggak ketemu, balik ke masjid disuruh nikah, baik. Kira-kira antum apa responnya? Baik, masya Allah. Lihat. Orang ini karena sudah ada pendidikan dalam dirinya, dia mengatakan, Syekh, untuk makan saja saya ikut Anda, bagaimana saya bisa memberikan dia makan?
Lalu apa jawab syekhnya? Kamu gak usah khawatir, dia mendapatkan warisan yang cukup banyak, dia hanya mengharapkan suami yang saleh. Kalau kamu membimbing dia, sudah ada kelengkapan hidup untuk kamu. Ayo, tawarannya naik, gimana? Maaf Bu ya. Tapi baru orang ini menerima. Ketika dia menerima, ternyata bapak sepuh yang di luar tadi itu adalah bapaknya si perempuan tadi. Maka datanglah dipanggil itu, dinikahkan pada saat itu. Dan pulanglah 3 orang ini ke rumahnya. Si suami ini ke rumah barunya. Tahu apa yang terjadi? Begitu pulang ke jalur tempat dia ngambil terong tadi. Begitu lewat rumah pertama, dia agak tergesa-gesa. Ya, dia takut itu rumahnya, ternyata bukan, tenang hatinya lewat. Begitu rumah yang kedua, dia mempercepat langkahnya. Begitu dia mempercepat, ternyata tidak diduga ada tangan menarik di belakangnya. Ya zauji, hadhi baiti. Suamiku sayang, ini rumah kita katanya. Masya Allah. Ternyata rumahnya di tempat terong yang diambil tadi. Tak bisa bayangkan. Sudah dagdikduk tidak karuan, sudah nggak jelas dia masuk ke dalamnya. Pertanyaan muncul, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Masya Allah, bala, ya saya lapar. Saya cuma minum dengan air putih, makan dengan kurma. Malah tunggu sebentar katanya. Ternyata si perempuan tadi masak terong itu sudah menyiapkan untuk calon suaminya. Dia pergi ke masjid. Maka mulailah dia datang ke dapur, dia melihat terong yang sudah bermasalah. Dia berkata, mana akala bazinjani? Siapa yang makan terong saya? Masya Allah. Antum kalau dalam posisi tadi apa yang dikatakan? Oh, jangan bilang kucing antum, hati-hati deh. Baik, apa yang terjadi? Karena sudah ada keterangan dalam dirinya, ada perubahan dalam dirinya, ada burhan yang Allah berikan kepada dirinya, maka keluar kalimatnya. Wallahi demi Allah. Tadi itu terjadi situasi begini, sampai ketika saya akan makan cuilan itu, saya muntahkan karena Allah. Saya pergi untuk bertobat, saya kembali ke masjid, ketemunya sama kamu menikah. Masya Allah. Perhatikan Bu ya, dijawab oleh istrinya ini. Demi Allah saya katakan, kalau semua jawaban sama seperti istri ini tadi, maka tenanglah dunia. Lihat kalimatnya. Wallahi demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah tadi, Allah kemudian berkenan menggantinya dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, ya, yang haram itu berkenan Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Jadi kalau Anda mau berubah mendekat kepada Allah, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, Anda mau berubah, Allah pasti akan tunjukkan. Allah gerakkan Anda tinggalkan yang haram, Allah turunkan rahmat.